ibadah syukur akan dilaksanakan pada tanggal 19 November 2023 di Istora Senayan, Jakarta. Mari kita mensyukuri dengan penuh sukacita iman atas karya layan Tuhan Yesus Kristus di dalam dan melalui gerejanya GPIB selama 75 tahun. Soli Deo Gloria. Like and right. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, sahabat-sahabat GPIB. Kembali berjumpa dalam program Night Call GPIB bersama saya Pendeta Daniel Yohanes Christian Lumentut, Ketua Majelis Jemaat GPIB Bahtera Iman Ciputat. Pada malam hari ini kita bersama-sama hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Lukas 12 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-40. Namun sebelumnya saudara-saudara, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, pada malam hari yang indah ini kami ada dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Bapa di surga, kami saat ini hendak membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu kami mohon bimbingan dan pimpinan Roh Kudus agar kami dapat mengerti dan memahami akan kehendak firman-Mu dan dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan keseharian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Lukas pasal 12 ayat 35 sampai yang ke-40 menyatakan demikian, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala, dan hendaklah kamu seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya dalam kehidupannya sehari-hari. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan kita pada malam hari ini, Tuhan Yesus menggambarkan hubungan antara tuan dan hamba yang memiliki status antara yang dinanti dan yang menanti. Tuhan Yesus juga menekankan bagaimana sikap yang seharusnya ditunjukkan oleh seorang hamba dalam menanti tuannya datang. Hamba tersebut harus selalu siap dan berjaga-jaga untuk menanti kedatangan tuannya itu. Di dalam ayat yang ke-35 dikatakan, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap
menyala. Saudara, zaman dahulu orang bekerja memakai jubah sehingga perlu diikat supaya tidak kedodoran dan dapat bekerja dengan maksimal. Juga pelita tetap menyala, berarti ada persiapan atau persediaan minyak untuk penerangan yang dibutuhkan di malam hari, bahkan dini hari. Ayat yang ke-38. Dengan demikian, hamba selalu siap bekerja kapanpun, termasuk dalam dan dini hari, walau sebenarnya saat kita beristirahat. Berarti hal itu tidak memikirkan kepentingan dirinya sendiri, namun ia tetap bekerja dengan persiapan yang matang supaya pekerjaannya itu tidak terbengkalai. Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Saudara, kapanpun tuannya datang, maka hamba-hambanya harus siap melayani dan membukakan pintu. Hal ini dinyatakan oleh Tuhan Yesus sebagai sebuah perumpamaan agar kita senantiasa bersiap-siap layaknya seorang hamba yang menantikan kedatangan Tuhan pada akhir zaman yang tidak dapat disangkakan kapan akan datang. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan Yesus datang kembali ke dalam dunia ini. Bagi kita tidak terlalu mempersoalkan kapan ia datang. Namun saudara, yang pasti Yesus akan datang kembali ke dalam dunia ini. Bagi kita sebagai hamba-hambanya, hendaknya kita selalu dalam kondisi yang siap sedia dan selalu berjaga-jaga. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nanti tuannya yang pulang dari perkawinan. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya itu berjaga-jaga ketika tuannya itu datang. Ia akan datang melayani mereka. Apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Saudara-saudara, dapat dibayangkan ketika sang tuan itu pulang dari perkawinan dalam suasana kebahagiaan, lalu disambut dengan sikap dan cara hamba-hambanya yang siap melayani tanpa memikirkan kepentingan diri sendiri. Maka apa yang akan dialami oleh hamba-hambanya itu? Kebahagiaan yang akan dialami oleh hamba-hambanya yang setia, yang selalu siap dan berjaga-jaga ketika tuannya itu akan datang. Lalu saudara, suasana apa yang terjadi ketika sang tuan pulang dalam kebahagiaan, lalu tidak disambut oleh hamba-hambanya karena mereka tidak siap bekerja atau bermalas-malasan atau melakukan kesalahan dalam bekerja? Saudara, perhatikan, kalau sang tuan dibahagiakan, maka ia akan membahagiakan hamba-hambanya. Dan kita dapat perhatikan kata bahagia itu tertulis 2 kali. Nah, hal ini saudara sebenarnya hendak menunjukkan adanya satu kepastian bahwa kebahagiaan itu akan diberikan oleh Tuhan yang agung itu kepada semua hamba-hambanya yang setia dan selalu siap sedia berjaga-jaga. Saudara, hendaknya kita semua menjadi hamba yang setia, siap bekerja walaupun tengah malam dan dini hari untuk membahagiakan tuannya. Dengan perkataan lain, dalam segala situasi dan kondisi apapun, kita selalu siap sedia untuk melakukan tugas yang dipercayakan oleh Tuhan yang agung itu
kepada kita sebagai hamba-hambanya. Sehingga dengan demikian kita kedapatan sebagai hamba-hamba yang setia, yang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuannya itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, menjelang zaman akhir yang semakin dekat, semua kita diingatkan untuk selalu bersiap, berjaga-jaga dengan atribut lengkap, ikat pinggang, dan pelita yang bernyala. Dalam Lukas 12 ayat 40 firman Tuhan menyatakan, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Saudara-saudara, kepada yang berjaga-jaga dikatakan demikian, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Mari kita gunakan waktu yang singkat ini. Jangan kita menyia-nyiakan waktu yang adalah anugerah pemberian yang Tuhan berikan bagi kita. Kita mengisi dalam hari-hari kehidupan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif yang dapat membawa sukacita dan kebahagiaan bagi orang lain. Sementara itu, kita juga melaksanakan tugas panggilan kita sebagai hamba-hambanya, dan kita selalu siap untuk berjaga-jaga dan berdoa, karena kita tidak mengetahui kapan Yesus itu datang kembali ke dalam dunia ini. Kiranya saudara-saudara dan saya menjadi hamba-hamba yang setia, hamba-hamba yang taat untuk selalu berjaga-jaga dan berdoa. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Sahabat-sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersatu hati dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus kekal sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Pada malam hari ini kembali kami disapa oleh kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk kami selalu siap sedia, berjaga-jaga dan berdoa. Kami tidak mengetahui kapan Tuhan datang kembali ke dalam dunia ini. Namun suatu kepastian bahwa Tuhan pasti datang ke dalam dunia ini. Oleh karena itu ya Tuhan, mampukanlah setiap kami sebagai orang-orang yang percaya, agar kami menjadi hamba-hamba yang setia, hamba-hamba yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas pelayanan yang dikaruniakan bagi kami. Bapa di dalam sorga, kami menyadari bahwa ketika kami melaksanakan tugas pelayanan yang Tuhan anugerahkan bagi kami, kerap kami diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan, persoalan, dan pergumulan-pergumulan kehidupan. Namun kami yakin dan percaya Tuhan Yesus senantiasa akan menolong kami dan memampukan kami untuk kami dapat melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan yang Tuhan percayakan bagi kami selaku orang-orang yang percaya. Bapa di sorga, kami berdoa bagi kehidupan masyarakat bangsa dan negara kami. Berkatilah para pemimpin kami agar mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Kami sebagai sesama warga masyarakat dapat senantiasa hidup saling menghormati dan menghargai satu dengan yang lain, sehingga terciptalah suasana yang kondusif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bapa di dalam sorga juga berdoa untuk tugas pelayanan yang dilakukan oleh gereja-Mu yang Kau hadirkan di tengah-tengah dunia ini. Kiranya kehadiran gereja-Mu senantiasa dapat menjadi berkat bagi kehidupan banyak orang, sehingga nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Berkatilah pelayan-pelayan hamba-hamba-Mu yang mengambil bahagian di dalam tugas pelayanan yang telah dipercayakan bagi mereka, agar mereka dapat menjadi pelayan-pelayan
dan hamba-hamba yang setia melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan oleh Tuhan bagi mereka selaku hamba-hamba-Mu. Bapa di dalam sorga, kita berdoa untuk gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Terima kasih untuk pertambahan usia bagi GPIB yang pada tanggal 31 Oktober genap berusia 75 tahun. Kiranya kehadiran gereja Protestan di sebagian Barat senantiasa dapat menjadi berkat bagi kehidupan masyarakat bangsa negara kami, dan juga kehadiran gereja-Mu senantiasa dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami selaku gereja-Mu. Oleh karena itu kami berdoa untuk ibadah syukur yang akan dilaksanakan di Istora Senayan pada tanggal 19 November mendatang dalam rangka hari ulang tahun GPIB yang ke-75 tahun. Kiranya memberkati panitia pelaksana dan semua yang mengambil bagian di dalam persiapan untuk melaksanakan ibadah syukur hari ulang tahun GPIB yang ke-75. Tuhan berkati, dan kiranya kami sebagai warga GPIB dapat mengambil bagian dalam sukacita bersama selaku gereja-Mu yang berbinar kasih, membawa kasih dan damai sejahtera bagi kehidupan banyak orang, sehingga nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Kiranya semua acara dapat berlangsung dengan baik, dan Tuhan selalu menuntun, memimpin, dan menyertai gereja-Mu. Bapa di sorga, inilah doa kami, permohonan dan syukur kami. Doa ini kami naikkan dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikian program Naik Tol GPIB untuk malam hari ini. Kiranya firman Tuhan yang telah ditaburkan menjadi berkat dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita sekalian. Terima kasih. Ibadah syukur akan dilaksanakan pada tanggal 19 November 2023 di Istora Senayan, Jakarta. Mari kita mensyukuri dengan penuh sukacita iman atas karya layan Tuhan Yesus Kristus di dalam dan melalui gerejanya GPIB selama 75 tahun. Soli Deo Gloria. Like and right. Thank you.